Di postingan sebelumnya saya bahas tentang berubah, terus tips-tipsnya dan caranya bagaimana. Komentar yang datang macam-macam ya. Mostly yang komentar bilang sulit, perlu usaha keras buat berubah. Intinya memang berubah bukanlah hal yang sederhana, apalagi mudah dilakukan. Ini kita udah dikasih tahu caranya, dibuatkan step-stepnya pun belum tentu bisa bergerak untuk berubah. Kira-kira kenapa ya berubah itu susah? Nah, coba simak poin-poin penjelasan saya berikut ini ya. Kenapa sih kok berubah itu sulit? Yang pertama, berubah itu tentang mengganti kebiasaan dan pola pikir. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Manusia itu nyaman melakukan segala sesuatu dengan pola dan kebiasaan yang diulang-ulang. Karena terbiasa dan diulang-ulang itu, maka otak mengartikan pola kebiasaan ini sebagai kondisi aman. Otak nggak ngerti benar dan salah ya. Bahasa otak itu kebiasaan yang kita ulang-ulang. Apa yang biasa kita lakukan berulang, otak membacanya sebagai hal itulah yang aman untuk kita. Sehingga saat kita berusaha berubah, otak akan menyangkal ini karena perubahan adalah hal yang asing, tidak sesuai dengan yang familiar yang biasa dijalankan oleh otak kita. Makanya saat berubah muncul perasaan gak enak, cemas, ragu yang kita rasakan. Itu respon otak sebagai tanda bahwa perubahan ini membingungkan dan otak suruh kita berhenti melakukan hal-hal baru dengan cara mengirimkan sensasi-sensasi berupa males, mager, cemas, takut, berat buat ngapa-ngapain tadi. So, kalau kamu merasakan hal-hal ini saat ingin membuat perubahan, itu hal yang sangat alamiah dan wajar banget kok. Itu mekanisme kerja otak kita. Yang kedua, manusia suka berada dalam zona nyaman, di mana mereka merasa aman dan terbiasa. Berubah berarti melangkah keluar dari zona ini, yang bisa menimbulkan rasa nggak nyaman. Ini juga berkaitan ya dengan poin yang satu tadi. Yang ketiga, ketakutan akan gagal. Ketika kita mau mencoba berubah, ada ketakutan mengalami kegagalan. Nah, tahukah kamu bahwa ini juga sebenarnya adalah mekanisme otak untuk melindungimu supaya nggak merasakan perasaan sedih dan kecewa akibat kegagalan. Otak mau melindungimu dari perasaan-perasaan nggak nyaman, sehingga dia kirimkan padamu rasa takut gagal ini. Yang keempat, resistensi sosial. Ada kalanya kita ragu-ragu untuk melakukan perubahan karena kita khawatir perubahan yang dilakukan bertentangan dengan harapan dan norma-norma sosial. Ini agak membuat tertekan ya, karena manusia itu kan makhluk sosial dan punya kecenderungan untuk diterima oleh kelompok sosial di mana dia berada. Itulah kenapa saat proses berubah perlu cari support system dan berkumpul dengan teman-teman yang punya visi dan misi yang sama denganmu. Jadi tekanan sosial bisa diminimalisir. Yang kelima, nggak ada yang menjamin hasil dari perubahan yang dilakukan. Khawatir salah, khawatir gagal, cemas, dan pikiran, udah capek-capek usaha, ntar nggak ada hasilnya. Ini juga faktor yang bikin jadi males berubah. Yang keenam, sumber daya yang terbatas. Perubahan itu selain butuh niat dan usaha, ada sumber daya lain yang mendukung seperti waktu, uang, atau dukungan. Tidak semua orang cukup beruntung memiliki sumber daya ini ya. Yang ketujuh, motivasi yang fluktuatif. Motivasi untuk berubah bisa sangat fluktuatif ya di masing-masing orang. Awalnya seseorang mungkin sangat termotivasi, tetapi semangat ini bisa merosot seiring waktu. Hal ini bisa diatasi dengan yaitu tadi ya, berkumpul dengan teman-teman sekelompok yang seide dan bisa saling menyemangati satu dengan lainnya. Yang kedelapan, perubahan itu sendiri adalah proses yang rumit. Bisa jadi butuh perubahan besar dalam pola hidup dan pikiran yang membutuhkan banyak usaha. Nah, itulah kenapa di video sebelumnya saya sarankan untuk bikin rencana-rencana kecil. Misal mau bangun pagi jam 5, biasanya bangun paginya jam 7. Digeser-geser dulu dikit-dikit waktu tidur dan jam bangunnya. Biasanya tidur jam 12 malam misal. Geser ke jam 11. Set alarm jam setengah 7 pagi untuk bangun. Seminggu biasakan begini. Aman, lanjut lagi. Bangun jam 6. Tidur jam setengah 11 malam gitu. Begitu terus sampai rapi jam tidurnya dan mencapai target ideal yang dimau. Jadi jangan langsung drastis, misal biasa tidur jam 12 malam, bangunnya jam 8, besoknya karena lagi semangat mau berubah nih, langsung dong tidur jam 10, bangun jam 5 pagi. Ini bikin otak nggak nyaman, karena pola yang berubah itu nggak disukai otak kan, sehingga
mudah ditolak, makanya jadi nggak bisa konsisten. Jadi pelan-pelan aja berubahnya, slow but sure gitu. Nah, dalam hidup kita nggak bisa menghindar untuk berubah ya, berubah atau siap-siap menelan pahitnya penyesalan. Perubahan bukan sesuatu yang harus dihindari, memang butuh effort, butuh waktu, usaha, dan support system yang cocok aja, serta pakai strategi. Nah, setelah diberi penjelasan tentang hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi saat berubah, dan juga udah dikasih tahu step-stepnya juga nih, semoga jadi punya gambaran ya untuk masing-masing kita nih yang ingin berubah, apa sih yang mesti kamu siapin yang sesuai dengan kondisimu saat ini, hingga perubahan yang kamu harapkan di dirimu itu bisa dicapai. Oh ya, saya mau kasih perumpamaan nih buat kita semua tentang seekor keledai. Jadi seekor keledai terkenal sebagai hewan yang penurut dan manut ya, nggak ada perlawanan. Tapi coba deh kamu paksa keledai untuk minum air, tapi dia lagi nggak mau minum dan tetap menutup mulutnya. Apa yang terjadi? Bisa keminum nggak airnya? Mau nggak dia bergerak buat buka mulut untuk minum air itu? Enggak ya, nggak bisa. Nah, bahkan untuk keledai yang katanya penurut itu pun perlu izin dan kemauan dari dirinya sendiri untuk bisa terwujud hal yang sangat sederhana, yaitu minum air. Apalagi manusia, makhluk yang punya intelijensi dan akal pikiran yang jauh di atas keledai. Tidak akan ada orang yang mampu dan bisa menggerakkanmu untuk berubah kecuali dirimu sendiri. Subscribe dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.